Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Sekarsari menyapa Sam dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong di Hong Kong. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Saya Sam di Hong Kong di RTHK Studio. Dan menjadi satu episode yang sangat spesial ya Sam, karena di bulan Maret ini kan Halo Jakarta, Halo Hong Kong untuk pertama kalinya di launching ya untuk program ini. Kerasa atau nggak kerasa nih? Kerasa banget gitu jangan-jangan nih. Pertama kali saya ketemu Sekar tuh di udara ya. Iya. Pertama kali. Gimana waktu itu perasaannya? Wah, grogi. Grogi ya, tapi makin kesini makin seru dong ya pastinya ya. Iya. Udah cocok lah istilahnya. Iya. Semoga sih kita bisa terus memberikan informasi dan juga berita-berita baik yang bermanfaat bagi para pendengarnya ya, terutama mbak-mbak PMI yang ada di Hong Kong. Betul sekali. Dan selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang Halo tahun, Jakarta, happy halo Hong birthday. Happy birthday. Iya, apalagi ada banyak kenangan yang seru banget. Misalkan ketika kita untuk pertama kalinya ya tampil di Victoria Park gitu ya, itu juga menjadi salah satu keseruan karena waktu itu tuh kita ngeliat nih sampai mbak-mbaknya tuh penontonnya tuh sampai pada menitikan air mata ya. Mungkin rindu kampung halaman gitu ketika mendengarkan lagu dangdut gitu ya. Wah, itu betul-betul salah satu momen yang gak terlupakan di program Halo Jakarta, Halo Hong Kong sih Sam. Mereka selalu kangen sekarang. Selalu kangen ya. Dengan dangdut atau dengan hiburan lah pokoknya. Ya enggak. Oke. Nah, di Hong Kong juga ada banyak hiburan ya enggak, tapi ini ada Farewell to Sunbeam. Ya. Apa itu? Iya, ini Sunpong Theater ya. Oke. Jadi itu kayak sebetulnya sih kayak bioskop ya kalau saya bilang, tapi ini teater jadi live performance. Oh ya. Jadi ada panggungnya itu untuk Chinese opera. Ya, ini Sunbeam akan ditutup. Ya, akan ditutup selamanya. Wah. Ya, sedih sih. Kenapa? Dulu, karena ya mungkin tidak menghasilkan di sini kan semuanya ujung-ujungnya tuh kan duit gitu ya. Jadi mungkin tidak menghasilkan. Dan tradisi opera ini di Hong Kong sebetulnya sudah lama sekali ya. Dan sayang sekali mungkin pemerintah akan memindahkannya ke tempat teater lain. Iya, gitu ya. Semoga ini bukan perpisahan yang sesungguhnya, tapi mungkin pindah ke untuk satu hal yang lebih baik gitu ya. Betul, ke venue yang baru segala macam ya. Tapi saya pernah mengadakan konser di sini. Oh iya. Ya, Sheila on 7 pertama kali datang dulu zaman udah lama sekali ya. Wah, keren banget. Keren ya Sheila on 7 pernah manggung di Sunbeam Theater. Tapi memang sih ya yang namanya seni tradisi seperti teater ya. Kalau teater modern sih sebetulnya masih banyak peminatnya ya, termasuk juga di Indonesia. Tapi yang namanya teater tradisional memang ya ada sih yang memang suka, ada yang hobi. Tapi mungkin di beberapa tempat juga mengalami tantangan. Semoga kita semua bisa lebih menghargai budaya-budaya kita sendiri ya. Karena ternyata juga mungkin untuk orang Hong Kong budaya tradisionalnya Indonesia kayak wayang gitu tuh cukup diminati gak sih Sam? Betul, banyak sebetulnya peminatnya, tapi sekarang ya di era digital ini agak susah sih ya. Untuk anak-anak, terutama anak Gen Z ya, untuk bisa apresiasi ya nggak? Oke, ya padahal kayak wayang, opera gitu, ya nggak? Padahal saya belum nonton ini ya Sunbeam ya, tahu-tahu udah farewell aja. Ya udah, nanti yang untuk penasaran seperti apa Sunbeam boleh juga deh dilihat di YouTube-nya, barangkali ada juga ya dari RTHK ataupun yang lainnya juga seperti apa sih. Dan semoga untuk seni-seni tradisi lainnya bisa panjang umurnya seperti Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang bisa panjang umurnya di hari ulang tahunnya. Insya Allah. Oke.
Di edisi kali ini, di edisi yang begitu spesial, ada siapa nih Sam di sana? Dia pagi hari ini kita ada tamu spesial dari apa namanya Hong Kong Society for Indonesian Study. Ya, beliau nanti kita perkenalkan ya. Mungkin setelah yang Lagu satu berikut ini. ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب سلامات ulang tahun. Otanjok yang Buto, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Şeravorda ederse, selamat ulang tahun. Daun Linus Vincent Diana, selamat ulang tahun. Buat compleanno, selamat chúc mừng sinh nhật bạn, selamat Judy Sender Thailand, selamat ulang tahun. bon anniversaire, selamat ulang tahun. Sinh nhật vui vẻ. Selamat ulang tahun. Daud Linus Vincent Diana. Selamat ulang tahun. Juga berdiri happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang Vincent de Putra, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, karena episode kali ini begitu istimewa, tamunya juga hari ini juga begitu istimewa dong ya. Betul, istimewa ya. Kita perkenalkan tamu kita dari Hong Kong Society for Indonesian Study, ya, disingkatnya HKSIS ya. Selamat pagi, Mr. Clement Yong. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Good morning. Good Pak morning. Clement Chausan. Yong. Chausan. Chausan. Chausan ya, terkesekan juga udah bisa Chausan. Chausannya aja ya Pak ya. Dari Hong Kong Chausan. Oke, boleh diceritain dong Pak mengenai HKSIS ini?
Tapi sebelum memperkenalkan saya pengen tahu ya nggak kita atau pengen kita introduce ya nggak Mr. Clement Yong itu semua sebetulnya orang Indonesia Oh. ya orang Hong Kong yang lahir di Indonesia. Yes. Ya. Itu ya. Ya. Di mana Beliau- lahirnya? Kedengeran? Ya, dengar. Ya. Kita ada singkatan satu, XWNI. Oh, mantan. tapi masih cinta Indonesia dong ya. Ya, 50%. Oh iya. 50% and 50%, yes. 50-50, 50. Iya. Kalau 50 ditambahin kayak tetap halo 100 Jakarta, ya. halo Hong Kong Oh iya, gitu iya. ya 50. Harus adil ya. Ya, dan sudah 50 tahun di Hong Kong. 50 tahun di Hong Kong. Ya, Tapi tetap Arema ya. Arek Malangnya masih dong ya Pak ya. bahasa Jawanya masih ada. Oh, masih lebih Jawa daripada saya Lebih kayaknya. hebat beliau daripada saya. Bisa bahasa Jawa. Iya, saya Masih aja iso. namanya Sekar aja juga nggak bisa bahasa Jawa ini. Ternyata masih iso. Bahasa Jawa. Teman-teman semua banyak nih yang bisa bahasa Jawa nih yang. Tapi kelihatan sih Pak Clement ini masih ada medok-medoknya, masih kelihatan. Masih Jawanya ya. Yes, you can say so. Karena 10 tahun ya di Malang ya. Nggak sampai. Oh, nggak Bu. sampai. Kemarin kita berangkatnya kita masuk Cina dulu. Balik ke Refugees. Tiongkok. Refugees Oh, oke. to become a refugees to China first. Oke, tapi tetap dong bahasa Jawanya tetap bahasa ibu nggak sih termasuk? Di rumah kadang-kadang bahasa dengan ibu ayah Jawanya keluar. Wih, keren banget. Oke. Tapi sudah ada pasang lama Bu. Dari ya bahasa Cantonese, Mandarin, English yang lebih banyak di Hong Kong. Oke. Karena temannya kita dari Indonesia kan tidak banyak waktunya umurnya saya. Oh. Nah, tapi sekarang memang banyak ya, Sam. Banyak mahasiswa dari Indonesia. Hari ini ada 1.000 orang di Hong Kong. Betul. Ya, Kurang di lebih. universitasnya Hong Kong. Oh iya, Ya, Oh. ada 1.000. banyak ya. Ya, 80% dari Jakarta, Bu. Wah, 80% ya ternyata. Ya, ada yang di Hong Kong University, Chinese University, and City Polytechnic University. Oh. Ya. Paling banyak memang beasiswa atau gimana Pak? Is Maksudnya? it scholarship? Ya, kebanyakan dapat scholarship, full scholarship dari Hong Kong government. Wah, keren Jadi ya. maksudnya orang yang elit Mm-mm. yang di Pinter-pinter. ya pinter-pinter yang ditarik di sini. Jadi yang 1.000 orang ini memang semua very Pinter-pinter. clever gitu. Clever. Clever. The Indonesian Smart, student. smart, Smart, ya. smart. Jadi ini memang tandanya anak-anak Indonesia tuh pinter-pinter ya Pak ya, karena jumlahnya banyak kok 1.000 orang gitu, dan ini kan saingannya pasti sangat ketat gitu. Dan Pak Clement ini masih sangat cinta Indonesia ya, makanya mendirikan Hong Kong Society for Indonesian Studies ini ya. Yes, familinya kita ya tetap sudah 60 tahun ekspor barangnya Indonesia ke luar negeri sampai saat ini, Bu. Jadi koneksinya dengan Indonesia masih dekat sekali. Oh itulah kenapa kalau kita ke sana banyak makanan-makanan tuh kayak di Jakarta aja, salah satunya karena Pak Clement ini ya. Tapi makanannya yang biasa, bukan yang restoran. Oh, iya, Restoran iya, di iya, Hong iya. Kong jelek, Bu. Oh, Janganlah. Yang saya tahu pete, pete. mangga, Ya, ini terus? yang fresh. sama apa? Permen jahe. Permen jahe. Permen Wah. tendeng jahe. Itu pete penting banget, Pak. Ini Sebetulnya saya mau bilang ya nggak, kalau ada pete biasanya tandingannya tuh jengkol. iya, tapi ini belum ada. Jengkol dibawa nggak? Bawa. Bawa juga. Oh, bawa juga. Tapi semua dari Jawa Timur, Bu. Dari Surabaya. Dia iya. berangkat pesawat dari Surabaya langsung ke Hong Kong, terus langsung dibagi karena semua fresh. Oh, Ya. ini besar banget jasanya, terutama kalau mau Lebaran. Karena Lebaran kalau nggak ada petenya tuh sambal gorengnya kurang nikmat, Pak.
Ya itu di Indonesia, tapi di Hong Kong kan tidak Enggak musim ya? gitu. Enggak gitu. Pete kalau Hong Kong wah, pete apa dia? Cao Tao. Cao tau. Ya, import cao tau. Ya. Oh. Sekar harus bilang cao tau. Cao Cao Tao. Ya itu pete. Oke. Jadi kalau cao tau ditranslate ke bahasa Indonesia itu adalah apa? Beans apa? Kacang yang bau. Ya, kacang yang bau. Ya. Jadi salah satu makanan yang ekstrim juga ya. Oke, ini kita jadi seru banget ngomongin pete sampai lupa mengenai apa nih namanya, mengenai Hong Kong Hakas tadi, Society for Indonesian Studies ini nih Pak. For Indonesia, Hakas singkatannya Hakas ya. Jadi kita kerja sama-sama banyak sekali dengan KJRI di Hong Kong untuk promosi the culture, economic, social of Indonesia to Hong Kong people and Chinese in China. Ini fungsinya kita. Jadi Hakas seperti jembatan satu ya Pak Bu. Maksudnya orang Indonesia atau orang yang Chinese dari Hong Kong atau dari China, kalau mau pingin tahu salah satunya lewat jembatannya kita bisa lebih tenang, bisa lebih correct. Jangan yang informasi yang salah yang ditangkap. Nah, ini penting, berarti ini banyak yang informasi yang fungsinya salah ya Hakas. Pak ya, mohon maaf. Berarti masih ada banyak informasi-informasi yang salah ya Pak, mengenai misalkan scholarship atau kemudian tentang budaya gitu atau apa gitu Pak. Yes, maksudnya ada yang salah misalnya ya, seperti sorry ya saya say, banyak Chinese sekarang saat ini memang dia interest sekali mau tahu Indonesia. Tapi pertama dia tanya saya, Muslim country, Indonesia. I need to correct them. Indonesia Pancasila, respect all the religions. Betul. Ini yang penting sekali Bu. Jangan nanti dia kan Diklasifikasikan. ya diklasifikasinya itu wah Muslim. Kayaknya sekarang di Western media itu kalau di describe apa yang Muslim agak sedikit Sensitive. low atau sensitif atau negatif. I don't want to have this kind of the understanding about. Terus yang banyak mahasiswa yang dari Indonesia di Hong Kong, kita tarik ada yang berapa orang masuk Hakas jadi anggotanya kita. Kita set up youth department. Kita promosi orang Indonesia, ada dancing performance, singing performance, arts exhibition of Indonesia. Kita bikin banyak kerja sama-sama dengan KJRI. Jadi untuk orang Hong Kong bisa lebih tahu Indonesia bukan hanya panas atau Muslim atau pedas. Bukan ini. Indonesia very rich and very Beautiful. very variation, a lot of variation. Multicultural. Ya, apalagi ada yang satu salah lagi, semua orang di Hong Kong ada 90%. Kalau dia bilang, I have not yet go to Indonesia before, but I know Bali. So they always confuse. Maksudnya Bali itu seperti diganti satu negara. Betul. Indonesianya malah di pinggir. Nah ini yang salah lagi. Nah kita harus jelasin karena di Indonesia banyak different culture, different city development. Seperti saya barusan berapa bulan lagi pertama ke NTT, Nusa Tenggara Timur. All of them Christian. Iya. Surprise me. Also, Iya. jadi saya bisa cerita di Indonesia ini satu negara inclusive. A lot of different religion can work together and living together in harmony way. Ini yang paling penting Hakas yang mau kasih orang-orang tahu apa itu Indonesia. Oke. Nah ini fungsinya kita. Betul, jadi seperti jembatan, dan ini penting banget sih seperti yang disampaikan Pak Clement ya, bahwa kita memang sebetulnya adalah satu negara yang sangat beragam,
menjunjung toleransi yang sangat tinggi dan juga menghargai antar umat beragama, antar suku dan antar ras dan lain sebagainya. Penting banget untuk bisa diketahui. Dan kalau mau tahu mengenai HKS lebih lanjut itu tuh ada di mana Pak? Mungkin di IG atau IG, di mana? yes. IG kita sudah bikin. Bisa search lewat IG atau Facebook. Apa untuk IG-nya? HKS, HKSIS. Oke. Dan ini seru banget sebenarnya ngobrol, tapi karena keterbatasan waktu juga yang memisahkan kita. Tapi tadi untuk yang mau tahu lebih banyak soal Indonesia dan juga soal Hong Kong bisa langsung ke IG-nya atau ke Facebook-nya. Ya, HKSIS ya kalau bahasa Indonesianya HKSIS atau HKSIS. Oke. Hong Kong Society for Indonesian Studies. Baik. Ada satu saya Boleh? mau tambah Boleh. ya, untuk jembatan fungsinya bisa jalan lancar. Kita ada majalah setengah tahun satu isu. Majalahnya kita the only one in 3 language. Maksudnya bahasa Indonesia. 3 bahasa. Ya, 3 bahasa, English, Mandarin. Itu bisa masuk Cina without censor. Tanpa disensor. Ya, jadi lebih banyak Chinese di dalamnya mainland China can read about Indonesia. And we are the only one. Ya. Keren banget. Namanya juga sama. Indonesia Focus. Indonesia Focus. Wah, keren banget sih ini Pak. Namanya Indonesia. Bisa di ini juga nggak sih? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Iya. Apakah Ya, jadi bisa ada kayak majalahnya e-booknya? terbit setahun 2 kali, ya nggak Jadi- bisa masuk dan orang-orang mungkin orang-orang Indonesia yang di Tiongkok ya bisa melihatnya dan membacanya dan tahu mengenai informasi tentang Indonesia, begitu ya? Ya, kita lebih fokus untuk informasinya Indonesia bagaimana bisa didistribute to the Chinese. Di isu ini majalahnya kita sekali ini, kita sekarang ganti. Maksudnya the experience of the successful dari Cina, bagaimana kita bisa pinjam atau sharing. Bawa ke Indonesia. Bukan bawa lah, kalau bawa ya terlalu keras ya. Saya bilang bisa sharing dengan orang Indonesia, apalagi yang orang dari government, they can understand a little bit more caranya itu bagaimana yang bisa lebih bagus di reform the agriculture sector, bagaimana bisa bikin lebih banyak basically rights. Tapi bisa di download juga mungkin Pak, kita yang di Indonesia bisa baca juga. We have the electronic copy. Oke, nanti untuk But lebih tahu. not yet issue. not We are yet issue, preparing and then we collect the information and Baik. some of them I will translate into Oke. bahasa Indonesia together by link in our magazine to easy. Jadi kalau mau baca nanti bisa langsung lihat informasinya di Iya, IG-nya atau boleh. di IG atau Facebooknya Oke. HKSIS Terima kasih ya. sudah Ya, selalu memberikan informasi dan juga menyambungkan antara dua kebudayaan dan dua negara yang sangat besar ini, dan semoga kedepannya juga sukses terus untuk HKSIS. Terima kasih Pak Clement, sukses selalu, salam sehat. Terima kasih Terima Pak kasih. atas Terima kasih. kehadirannya pagi hari ini. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, ternyata ada satu organisasi yang menurut saya keren banget yang bisa menyatukan antara kebudayaan dari dua negara ya Sam ya, dan sangat mendekatkan ternyata ya. Nggak cuma ada Halo Jakarta, Hello Hong Kong juga, tapi ada organisasi yang bisa membuat kita semakin dekat. Menjembatani. Oke. Kemarin ada yang seru sedikit banget informasi. ya. Hah? Ada yang seru banget nih event di Hong Kong ya. Iya, ternyata kemarin March the 1st ya nggak? Itu the first spots Kaitak kan udah dibuka nih stadiumnya. Nah sekarang ada the first spot event of Kaitak Sports Park. Nah itu diadakan turnamen snooker. Apa itu? Kalau di Indonesia biliar Oh, turnamen biliar. Oh,
oke. Grandmaster World Champion ya diadakan di Wah. Hong Kong. Dan ini yang untuk pertama kali ya untuk event sport di Kai Tak ini ya. Betul sekali. Saya udah datang ke sana belum? Belum ternyata. Tapi Belum. teman-teman semua bisa lihat videonya. Oke, jadi langsung Ya. aja lihat video ini, dan video tersebut juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong episode kali ini ya. Betul. Karena waktunya mepet, jadi kita juga terburu. Iya nih, kita maunya boleh nggak diperpanjang jadi 1 jam aja gitu ya. Makanya, aduh. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja lihat videonya, dan sekaligus saya mau pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye Sam. Bye. Welcome to Mega Events Mega Hong Kong. Kai Tak Sports Park is officially open, and international sporting events will be taking place one after the other. And here's come the first one. What? Stretching tournament? No, it's a snooker pose. We are introducing the many firsts of this snooker event, so I'm striking the most stylish pose to help our audience to feel the charm of snooker. Well, let's save the stylish poses for professional players. So for this mega snooker event, what are the firsts? World Snooker Grand Prix will be held for the first time outside the UK from March 4th to 9th at the Kai Tak Arena. It is also a first for World Snooker Grand Prix to have as many as 5,000 spectators. The total prize money has gone up from £380,000 British pound in the previous year to £700,000, which is a record high. Speaking of first, we must mention world number 1, Judd Trump, who has become a Hong Konger as quality migrant. To come back here as a resident and hopefully have everyone's support on my side now and be cheering me on is a home favourite. I'm very, very excited. Judd Trump also says that he has recently fallen in love with hot pot and likes going to the peak and the beaches. If you want to meet him in person, you can try your luck. Let's get back to the tournament. Only the top 32 ranked player of the season are qualified, so every one of them is a star. The lineup includes the Clown, Mark Selby from England, Australia's Melbourne Machine, Neil Robertson, Wales' golden left hand, Mark Williams, and Ding Junhui, who we know well. 当然，我赛前我是比较希望跟 Ronnie 去对决的，希望能向他学习，或者能打出自己的精彩的球给大家看。然后，其实换了对手也无所谓，打好自己的球就行了。对。 In addition to the thrilling knockout rounds, the 6-day Grand Prix also features Hong Kong snooker players Marco Fu and Ng On Yi at 11 a.m. on Saturday and Sunday, respectively, in an exhibition game. Fu will take on the whirlwind Jimmy White, and Ng will compete with Mink Nachara of Thailand. Tickets are distributed free of charge. World Snooker Grand Prix is jointly organized by World Snooker Tour, F-Sport Promotion Limited, and the Billiard Sports Council of Hong Kong, China. It is listed as an M-Mark major sport event. Let's dive into the lively atmosphere of World Snooker Grand Prix together. Apa kabar kau di sana? Ku harap kau mendengar laguku ini tentangmu, tentang perasaanku. Dengar, dekat, dengar, coba kau perhatikan liriknya. Oh, 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 lagu ini untukmu. Oh, 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 hanya untuk dirimu. Oh, 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 pahamilah maksudku. Oh, 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 oh. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong.
siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.